Wih, nggak ngai. Apa yang dilihat? Ada sarang burung. Ini hebatnya. Jadi ulmus karena rimbun subur, burung pun bersarang di sini. Ada sakarnya. Nah, ini kasihan ini. Sarang burung apa, Bre? Kok Sarang bisa burung. di sini? Gak tahu ini. Wih, kasihan loh. Tapi Baru belum, ya? kayaknya belum bertelur ini. Baru kayaknya ya. Apa cerucuk tuh ya? Pada cerucuk. Ini baru. Baru dibuat. Berapa hari pada kerjaan enggak ada ini. Oh gitu. Nah, ini ada sarang dulu. Nah. Kalau Mana dia, Bre? Nggak kelihatan dari luar ya? ada nih dia nih sarangnya tuh. Nggak ada telur. Belum. Belum. Belum ada telurnya. Masih proses dia. Wah, ini gila suburnya. Nah, buat teman-teman yang punya ulmus ya perlu pada ingatkan untuk perawatannya. Ini sebenarnya ulmus itu simple. Simple ya. Ulmus gampang-gampang susah. Kalau merawat ulmus itu gampang-gampang susah. Nah, jadi salah satu ulmus ini udah lama pada rawat ya. Dan kondisinya sekarang seperti ini. Daun subur tetap. Hijau, subur. Kenapa dibilang gampang-gampang susah ya? Oh, gampang-gampang susah itu begini. Kalau dibilang gampang, merawatnya agak susah. Dia bilang susah, gampang. Terutama kontrol di media. Karena ulmus ini pengalaman Pak D ini pohon sudah lumayan lama. Mungkin ada udah 9 tahun ya sama Pak D ini. Di sini. 9 tahun per 10 tahun ya. Ini pohon pernah ngedrop dulu. Nah, ternyata kendalanya di media. Nah, medianya seperti apa? Jadi media ini ternyata ulmusnya termasuk tanaman yang rakus, ya, rakus untuk media, untuk makanan. Jadi makanya Pak D pilih pot yang tipis. Tujuannya apa? Untuk ganti media itu lebih gampang. Tapi memang stylenya lebih enak memang pot yang seperti ini. Jadi Pak D rutin ganti atau motong akar. Tapi hati-hati teman-teman yang nggak biasa, nanti bisa mati. Kalau Karena- rutinitas ganti medianya itu berapa bulan sekali, Bre? Tergantung, kalau Pak D lihat di sini, kalau dia udah padat, Pak D ganti. Ini udah mulai agak padat nih. Oh. Kalau padat, udah ganti. Cuman Pak D potong pinggirnya aja. Nih, pinggirnya aja potong. Habis itu masukin lagi media. Media bekas boleh, media bekasnya dia cuci lagi, pakai boleh. Kalau Pak D biasa campur dengan kokopit. Nah, teman-teman apakah sudah mempraktekkan melihara ulmus? Nah itu, kalau udah jadi ulmus itu, nah itu hati-hati. Tapi kalau pohon ini aman. Nah, ini kan dia otomatis kan rimbun terus dia, Bre. Padat juga saya rasa ya. Padat sekali. Berpengaruh nggak sama dia kesuburan? Karena kan cahaya otomatis nggak masuk, Ade. Nah makanya kita desainnya biar ada cahaya. Makanya rongga-rongga ini. Kita buat rongga-rongga. Oh, kalau Iya, ini kan kita buat rongga-rongga nih kayak gini loh. Kan kita buat nih tuh. jadi nggak rata kayak sancang gitu ya, Nah, dibikin keluar masuk nah. gitu ya, Ade. Karena ini tanaman apa ya, daunnya kecil, dia padat dia. Dan juga memang rentan mati ranting. Tapi kalau mati ranting nggak masalah juga yang kecil. Karena pasti ada pengganti yang lain muncul. Nah, itu pepecahan perantingan kita buat. Cepat dia. Cepat dia. Artinya kalau apalagi menggunakan kawat, bengkak dia. Nah, coba dekat, lebih dekat ya. Ini keren. Tadi pondasinya udah bagus sekali. Jadi akar ya. Ini proses pohon udah lama sekali. Untuk pencapaian seperti ini puluhan tahun. Puluhan tahun di sini prosesnya kalau pohon seperti ini. Nah, kenapa bonsai itu mahal? Apalagi kayak ulmus ini. Nah, itu proses yang gila. Nah, kembali pada jelaskan kembali bagaimana proses ini bisa terlaksana. Ya, kembali kesabaran. Kenapa orangnya sabar? Karena paham. Paham konsep ya. Betul. Kalau nggak paham konsep, nggak bisa. Kadang-kadang makanya sekarang banyak yang petani kita memproses bahan tuh sekedar nanam bonsai. Benar. Nah, sekedar nanam bonsai, ujung-ujungnya nggak jadi bonsai. Benar aja, Ade. Kebanyakan. Akhirnya yang beli milih-milih kan. Nah, yang beli milih-milih. Ada yang nggak laku, ada yang laku. Jadi akhirnya Ujung-ujungnya- grundel. Kok bonsai nggak laku? Coba Ya. bonsainya bagus gerak dasarnya. Nggak usah Benar, bicara benar, Pak De. Jadi ya, gerak dasarnya bagus pasti dibeli banyak orang. Apalagi harganya murah, direbut.
Pasti itu. Nah, itu tuh. Sekarang kan itu Pak De, kebanyakan apalagi dengan situasi ekonomi kita di bonsai itu kebanyakan orang mengeluh itu agak susah sekarang itu. Iya, karena pada bilang kembali di petani, apalagi pohon kecil ya, konsepnya Demek itu gerak dasarnya itu harus jelas. Artinya gerak dasar jelas itu begini. Ini pohon desainnya mau dibuat seperti apa gitu loh. Harus jelas. Bila pun yang jualin dapat menjelaskan. Nah, sama dengan Ulmus ini. Kira-kira Ulmus ini kalau tarung dapat nggak kira-kira prestasi? Pasti Pak De. Peluangnya itu lebih besar dapat prestasi. Kenapa? Tergantung kembali lawannya. Nah, untuk pencapaian seperti ini yang susah. Kenapa? Dan memang pohon ini sudah sering dapat prestasi kalau kontes. Ya, tinggal nyukur aja. Nih. Kalau ini jarang pada dikeluarkan karena sayang, kasihan, karena udah berapa kali prestasi ya. Jadi untuk koleksi. Tapi kalau urgent sekali baru keluar. Untuk support teman-teman ya. Kalau kekurangan kelas atau kuota, mungkin kita support. Nah ini nih. Jadi ada beberapa pohon masih banyak. Nah teman-teman perlu perdalamin ya. Perdalami kemampuan untuk desain bonsai. Karena kita kembali merawat itu kan hobi ya. Merawat bonsai itu kita hobi. Di balik hobi punya nilai. Nah ini nih. Untuk pohon istimewanya ini dengan proses seperti ini. Nah kembali pada jelaskan. Apalagi akarnya. Puluhan tahun. Apalagi bikin akar ulmus ini. Wah ini akar ini puluhan tahun teman-teman. Lihat batangnya seperti apa. Ini besar batangnya segini nih. Jadi tompangan akar ini udah keren. Nah, keren luar biasa. Ini akar dulu kecil. Sekarang udah besar begini. Kenapa boleh besarkan? Karena pohonnya menjuntai ke kiri itu. Ini nih. Oh jadi dia harus dibesarkan. Ya, jadi kuat dia kokoh. Di sini udah ada akar, udah ada akar. Nah, sekarang udah nggak pakai kawat. Nih lihat teman-teman perhatikan. Udah matang pohonnya. Kebayangkan bagaimana prosesnya. Nah, kalau pencapaian sekarang harga ini udah di atas 100 juta. Boy. Nah, ini pencapaian udah di atas. Kalau malampir gimana Pak De? Oh, mak lampir lain lagi ceritanya. Nanti pada review lebih detail. Woy, Ya, ada yang ditanya tentang ulmus? Untuk nyukurnya tergantung kerimbunan ya. Bisa prosesnya 3 bulan, 4 bulan sekali dicukur, dipotong. Terkait insek, pakai kaliandra. Untuk pemupukan, jadi tetap seperti biasa menggunakan pupuk seluruh ya, pupuk apapun silahkan. Yang tentunya mungkin harus diisi dengan pupuk cair tambahannya. Jaga kelembapan media, tapi kalau humus dia boros. Dia akan nyerap terus, apalagi panas. Tapi panas wajib full. Ya. Wajib full cahaya. Kalau pada ganti media nggak dijemur, tetap pada dijemur. Nggak pernah diteduhin. Potong, tetap pada dijemur. Nih, kondisi tetap. Paling kalau di sini itu kita rubah aja posisinya, kadang ke sana ke sini. Nah, kira-kira ada yang tertarik pengen punya ulmus. Kalau ini pasti buat banyak. kantong-kantong tebal boleh dipinang. Kalau ini pasti banyak Pak De. Hah? Kalau ini pasti banyak. Boleh, buat kantong-kantong tebal silahkan. Untuk pencapaian seperti ini puluhan tahun teman-teman. Iya. Tidak gampang. Untuk saat ini setahunya Pak De ulmus ya, bukan Pak De pamer atau sombong tak ya. Belum pada lihat, karena pernah kita ada teman di Surabaya satu ada. Tapi sekarang nggak tahu tuh pohon itu gimana. Nah, muncul apa enggak. Nah, ini salah satu humus yang paling awet dan bertahan. Yang jadi ya Pak De bilang. Kalau bahan banyak. Kalau yang jadi ini. Nggak tahu, siapa tahu teman-teman ada yang punya ulmus atau udah jadi tampilkan dong. Benar nggak? Udah jadi. Kalau setahu Pak De ini, yang masih pegang juara. Ya, kalau yang teman yang setahu Pak De dengar ada yang sudah mati cabang. Atau yang kurang sehat, tapi yang ini kondisi sehat. Masih awet ya. Nah, tapi kalau perawat ini gampang. Tipsnya lebih detail Pak De kasih tahu. Karena memang Pak De proses pohonnya kan banyak dari bahan. Penasaran ya? Yang penasaran lebih detail nanti lihat. Atau yang pingin lihat langsung silahkan. Atau yang mau cocok harga silahkan datang langsung. Nah, Pak De masih proses banyak yang lain. Ya, lebih dekat lagi dikit nih, kematangan di bawah. Biar teman-teman lebih jelas, lebih detail percabangannya. Jangan bimbang dan ragu. Nah, kematangan ini lihat nih teman-teman tuh. Sudah nggak pakai kawat. Nih, ya tuh kematangannya tuh. Keren.
Ini Bapak depannya. Gila. Oke, pada rasa itu kalau cukur-cukur nanti kita videokan review. Kalau ada yang senang silahkan dipinang. Nanti nego-nego halus ya. Salam ya. Ikuti terus channel YouTube Suka-Suka untuk mendapatkan materi dan informasi. Salam The Max, selalu di hati.